Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Alvidia Widya Yulanta bersama dengan rekan kakak Mbak Silviana. Silahkan memperkenalkan diri. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Silviana Sulistiani. Baik adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kakak mau ngajarin kalian tentang trigonometri. Yang pertama, kakak mau ngajarin kalian tentang konsep dasar sudut pada trigonometri. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam. Kalau yang arah negatif itu searah dengan jarum jam. Adik-adik bisa lihat gambar di bawah ini ya. Dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berhimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius itu disebut sudut standar baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Baik adik-adik, sebagai catatannya itu, untuk menyatakan sudut lazimnya dalam bahasa Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta. Dan jika menggunakan huruf kapital yaitu A, B, C, dan D. Untuk selanjutnya, jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standar, maka sudut beta disebut sebagai sudut koterminal, sehingga alfa plus beta min 360 derajat seperti gambar pada berikut. Silahkan diperhatikan gambarnya ya adik-adik. Untuk selanjutnya adalah contoh 1. Gambar sudut standar min 45 derajat dan tentukan posisi sudut pada koordinat kartesius. Adik-adik bisa lihat ya, dalam penyelesaiannya itu pada gambar, yaitu terletak di kuadran 4. Untuk selanjutnya kakak mau ngajarin tentang ukuran sudut ya. Singkatnya, satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Atau 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Adik-adik bisa memperhatikan gambarnya ya. Yang 1/360 putaran, 1/4 putaran, 1/2 putaran, dan 1 putaran. Satu radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Baik, adik-adik sekarang perhatikan gambarnya ya. Jika besar sudut AOB sama dengan alfa, maka AB sama dengan OA sama dengan OB. Maka alfa sama dengan AB per R sama dengan 1.
hubungan satuan derajat dengan satuan radian bahwa satu putaran penuh sama dengan 2pi radian dikali 360 derajat sama dengan 2pi radian atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian atau 1 rad kurang lebih 57,3 derajat. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Silahkan kalian perhatikan gambar yang terdapat dalam PPT. Panjang sisi di hadapan sudut alfa atau sudut A dinamakan X atau panjang sisi BC. Untuk panjang sisi di hadapan sudut beta dinamakan Y, dan panjang sisi di hadapan sudut gamma dinamakan R. Panjang sisi sebuah segitiga siku-siku mempunyai hubungan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat atau rumus teorema Pitagoras. Yang selanjutnya yaitu jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah alfa plus beta plus gamma sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yaitu sinus suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring. Ditulis sin beta sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi miring segitiga sama dengan Y per R. Kosinus suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring. Ditulis cos beta sama dengan sisi di samping sudut dibagi sisi miring segitiga sama dengan X per R. Tangen suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan beta sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi samping segitiga sama dengan Y per X. Selanjutnya, kotangan suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kotangan beta sama dengan sisi di samping sudut dibagi sisi depan segitiga sama dengan X dibagi Y atau kotangan beta sama dengan 1 per tan beta. Sekan suatu sudut didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di samping sudut. Ditulis sek beta sama dengan sisi miring sudut dibagi sisi samping segitiga sama dengan R dibagi X atau sekan beta sama dengan 1 per cos beta. Kosekan suatu sudut didefinisikan sebagai panjang sisi miring dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosek beta sama dengan sisi miring sudut dibagi sisi depan segitiga sama dengan R per Y atau kosek beta sama dengan 1 per sin beta. Selanjutnya yaitu contoh 3. Diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C, panjang A sama dengan 3, B sama dengan 4. Perhatikan gambar di samping. A. Tentukan panjang sisi C. B.
B. Tentukan nilai perbandingan trigonometris di sudut alfa. Untuk penyelesaiannya yaitu yang A, C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Untuk yang B, sin alfa sama dengan A per C sama dengan 3/5. Cos alfa sama dengan B per C sama dengan 4/5. Dan tan alfa sama dengan A per B sama dengan 3/4. Selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Yang pertama di kuadran 1 dengan besar sudut alfa lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Seperti yang terdapat pada gambar, titik A, X, Y di kuadran 1 dengan absis positif dan ordinat positif, maka sin alfa sama dengan Y per R, di mana Y positif dan R positif, maka menghasilkan positif. Cos alfa sama dengan X per R dengan X positif dan R positif, maka menghasilkan positif. Dan tan alfa sama dengan Y per X, di mana Y positif dan X positif, maka menghasilkan positif. Yang kedua, kuadran 2 dengan besar sudut alfa lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Perhatikan gambar tersebut, titik A min X, Y di kuadran 2 dengan absis negatif atau X-nya negatif dan ordinat positif. Maka sin alfa sama dengan Y per R, di mana Y positif dan R positif, maka menghasilkan positif. Cos alfa sama dengan min X per R, di mana X-nya negatif dan R-nya positif, maka menghasilkan negatif. Dan tan alfa sama dengan Y per min X, di mana Y positif dan X negatif, maka menghasilkan negatif. Selanjutnya nomor 3 di kuadran 3 dengan besar sudut alfa lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Perhatikan gambar tersebut, titik A min X, min Y di kuadran 3 dengan absis negatif dan ordinat negatif, maka sin alfa sama dengan min Y per R, di mana Y negatif dan R positif, maka menghasilkan negatif. Cos alfa sama dengan min X per R, di mana X negatif dan R positif, maka menghasilkan negatif. Dan tan alfa sama dengan min Y per min X, di mana Y negatif dan X negatif, maka menghasilkan positif. Yang keempat, di kuadran 4 dengan besar sudut alfa lebih besar dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Perhatikan pada gambar, titik A, X, min Y di kuadran 4 dengan absis positif dan ordinat negatif, maka diperoleh sin alfa sama dengan min Y per R, di mana Y positif dan R negatif, maka diperoleh hasil negatif. Cos alfa sama dengan X positif dan R positif, maka dihasilkan positif. Dan tan alfa sama dengan min Y per X, di mana Y negatif dan X positif, maka menghasilkan negatif. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan trigonometri. Dari hasil ringkasan tadi dapat digambarkan dalam tabel berikut.
Selanjutnya yaitu contoh 4. Diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Alfa di kuadran 2 atau sudut tompol. Tentukan nilai sekan A, kosekan alfa, dan kotangan alfa. Penyelesaiannya, sin alfa sama dengan 3/5, maka Y sama dengan 3 dan R sama dengan 5. Untuk mencari X sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 16 sama dengan 4. Karena di kuadran 2, maka nilai X-nya sama dengan min 4. Sehingga sekan alfa sama dengan 5/min 4, kosekan alfa sama dengan 5/3, dan kotangan alfa sama dengan min 4/3. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Alvida. Baik adik-adik, materinya udah selesai ya. Latihan soalnya bisa buat PR. Oh ya, adik-adik ada yang ingin bertanya atau enggak? Sahrul gimana? Mau tanya atau enggak? Kakak lihat kalian udah paham ya. Kakak juga yakin kalian pinter-pinter. Sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.